Kami akan memuliakan nama-Mu. Yesus, Engkau Tuhan kami. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Layak diagungkan ya Tuhan. Amin Yesus. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Hanya berdiri di altarnya, sebab
kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami umat-umat-Mu, kami akan masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Sebab itu kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami boleh berlayak untuk menyembah, untuk memuliakan, untuk mengagungkan Engkau pada sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan kuasa-Mu menjamah kami semua, pribadi lepas pribadi. Kami diberikan sukacita, kami diberikan kebebasan, kami diberikan hati yang rindu dan rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu yang kudus pada pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, yang pelayanan LCD, yang lighting, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan urapi, Tuhan pakai, biar kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya, kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan siapkan hati kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya ucapkan gongsi fajai bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Kesi yang akan memimpin puji-pujian. Haleluya, shalom. Amin. Suasana yang begitu penuh semangat, yang begitu semringah, banyak sekali pakai baju merah, menandakan bahwa pagi ini ada semangat. Amin. Ada sukacita. Haleluya. Saya mengucapkan selamat hari raya Imlek, gongsi face buat Pak Gun, buat Tante Lukman, buat Mbak Maria dan semua saudara. Kiranya Tuhan memberkati semakin berlimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Hanya Yesus yang layak untuk ditinggikan. Hanya Yesus yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau. Haleluya Yesus.
semangat, ada sukacita. Biarlah kasih Tuhan senantiasa mengalir dan sukacita senantiasa ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Citamu mengalir dalam, katakan yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita mengalir dalamku, katakan yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sukacitamu mengalir dalamku, katakan anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Masih semangat? Biar kita tetap sukacita, biar kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Makanya kita harus gandol siapa, saudara? Amin. Kula amang percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulia salaminya. Hatiku ayam kadang, hatiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol sinten. Haleluya.
kuat berdiri? Haleluya. Memang hidup kalau di dalam saudara seiman kita harus tetap rukun ya saudara, biar tercipta kerukunan, keharmonisan semakin lebih lagi di gereja kita, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dalam pekerjaan Tuhan kita saling menopang. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan
Silahkan duduk ya saudara. Biar kita sehat ya kalau kita ndromos. Haleluya, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang selalu mengerti dalam kehidupan kita. Hidup kita untuk mengenapi setiap kebenaran firman-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna.
Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat Engkau tahu setiap kerinduan kami Bapa. langkahku Engkau tahu setiap hati kami Yesus. bersama. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami. Kami percaya setiap kerinduan-kerinduan kami, Tuhan pasti buka jalan bagi kami. Sekali lagi katakan, amin. Ini kami anak-Mu Bapa. Kami menyatakan iman kami. Kami percaya bahwa mukjizat-mukjizat akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Hidup menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Doa firman Tuhan Bu Nani yang akan pimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat saya kembalikan Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa benar Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau selalu menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Kami tidak bisa berkata apa-apa Tuhan, karena kami hanya bisa mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu Tuhan, Kau akan berbicara ya Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, Kau bukakan kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh menerima firman-Mu, supaya berkat firman-Mu itu Tuhan tidak lepas daripada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Setiap apapun yang disampaikan Tuhan, biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, oh Tuhan, kiranya ada kuasa-kuasa yang mengganggu jalannya firman-Mu. Kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Samuel. Puji Tuhan, dari Papua bisa bersama-sama dengan anak-anak. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami sebelumnya atas nama keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek Gongsi Facai ya, kepada saudara-saudara kita yang saat ini ada beberapa keluarga yang hari-hari ini merayakan Imlek. Kiranya di tahun baru Imlek berkat kasih setia Tuhan, berkat damai sejahtera itu senantiasa menyertai kita.
Saya sudah menyampaikan di grup sebelumnya, mengucapkan hari raya Imlek. Mohon maaf ya, kalau ada salah mohon saya dikasih ampau. Maksud saya mohon maaf, saya dimaafkan gitu saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan buka kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal yang keempat. Firman Tuhan kali ini, jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Apalagi di dalam setiap rencana, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ingatlah akan Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan begini, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini hidup saudara dan saya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah menjelaskan tentang kehidupan saudara dan saya, apa arti hidup. Ayat Alkitab yang mengatakan seperti rumput kering dan layu. Alkitab juga mengatakan seperti uap. Inilah hidup saudara dan saya. Ada orang yang memiliki pemandangan, pengertian mengenai kehidupan. Yang pertama, orang memiliki pandangan hidup itu sepertinya beban. Dengan demikian orang ini yang punya pandangan seperti ini, sehingga apa yang dijalani, apa yang dilakukan, dialami dalam hidup itu seperti beban. Sehingga dalam menjalani, orang yang punya pandangan seperti ini merasa dia tidak memiliki pengharapan. Bahkan kecenderungannya orang ini karena beban. Kalau orang yang hidupnya pandangannya hanya beban, jadi orang ini akan stres. Saudara yang dikasih Tuhan, memang dalam hidup itu ada beban, ada pergumulan, ada tantangan. Jangan sampai kita lemah, karena kita tidak sendirian. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan lemah, kita tidak kuat. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bagi orang yang percaya bahwa kita memiliki masa depan. Jadi orang yang tidak memiliki masa depan, orang yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan, jadi pandangannya itu beban. Jadi hidupnya itu lemah, tidak ada kekuatan, nggak ada gairah, nggak ada semangat. Kemudian ada juga orang yang punya pandangan begini, hidup ala kadarnya, ya, atau pasrah. Hidup yang ala kadarnya, hidup yang pasrah, itu berarti apa yang dijalani itu adalah dianggap
sebuah takdir, nasib. Ya, oh memang wis nasibku seperti ini. Memang Tuhan sudah ciptakan seperti ini. Saudara, padahal sesungguhnya kita bisa mengubah hidup saudara, keadaan saudara, nasib saudara yang saudara alami untuk menjadi yang lebih baik. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi orang yang pasrah, orang yang hidup ala kadarnya, kecenderungannya orang ini seperti orang yang malas, tidak bergairah, hanya pasrah terhadap keadaan, terhadap apa yang dialaminya. Kemudian wis pancen nasibku seperti ini, enggak mau bergerak, enggak mau itu, enggak mau berusaha. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab menjelaskan, mengajarkan bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu memiliki kemampuan moral, ya, memiliki hikmat untuk memilih dan untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Kalau kita pasrah, milih diam, tidak mau berusaha, tidak mau berbuat ini dan itu, sama seperti Adam jatuh ke dalam dosa. Ada jatuh ke dalam dosa itu bukan takdir, saudara. Oh, memang nasibnya Adam seperti itu. Atau mungkin ada orang yang berkata, oh memang aku memang orang balungan lunak, atau mungkin orang sederhana, aku orang miskin, aku orang biasa-biasa saja. Nah, Adam juga itu sebenarnya diberi hak bebas untuk memilih mau taat, mau dengar suara Tuhan atau mengikuti suara iblis. Tapi kenyataannya Adam memilih, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena pilihannya sendiri. Kalau kita sebagai anak remaja pemuda, kita diberi pilihan hidup. Kita mau main-main, kita mau jalan-jalan, kita mau senang-senang, kita mau rajin, kita mau setia, kita mau ibadah, itu pilihan. Yang jelas orang, anak Tuhan, anak remaja pemuda yang rajin, yang setia datang beribadah kepada Tuhan, otomatis akan menerima kekuatan. Beda kalau orang yang suka jalan, mereka mendapat kekuatan, kekuatannya senang. Tapi kesenangan itu bisa dari teman, dari pergaulan membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Doa kami di sini anak-anak remaja pemuda, jam 6 sore, ingat kita diberi waktu 1 minggu supaya anak-anak muda di sini, remaja ini diselamatkan. Tidak hanya kesenangannya sendiri, kita belajar menyenangkan Tuhan. Saya percaya akan dibimbing, akan dibentuk oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya tergantung kita. Nah, kalau kita ala kadarnya, kalau kita pasrah, nggak ada usaha, nggak ada gairah, sama anak sekolah, sama orang bekerja, kalau nggak ada semangat, kalau nggak ada gairah, ya nggak maju-maju, nggak meningkat. Setia, semangat, belajar, bekerja. Tapi kalau hanya wis gini aja, wis diam aja, nggak akan bertumbuh, nggak akan mengalami peningkatan. Kemudian ada orang yang punya pandangan seperti ini, hidup itu seperti seni. Jadi pandangan orang ini, dia beranggapan apa yang dialami adalah bagian dari warna kehidupan. Jadi orang ini yang punya pandangan seperti ini maunya enjoy, maunya senang, ya, bergembira dengan hal-hal, ya, dengan teman, dengan bermain, ya, dengan game, dengan lain sebagainya. Seringkali waktu-waktu kita, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bertanggung jawab. Kalau kita diberi waktu, itu sebenarnya dipercayakan oleh Tuhan. Waktu itu untuk apa? Kita
Kalau misalnya waktu hanya untuk mempergunakan hal-hal yang tidak baik, sia-sia. Kalau waktu dipergunakan untuk hal-hal yang baik, itu keuntungannya adalah saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang memiliki pandangan bahwa hidup itu adalah anugerah. Hidup itu adalah kemurahan Tuhan. Saudara, kita ada, kita kuat bukan karena saudara. Kita diberi nafas, kita diberi kehidupan, kita diberi kesehatan, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa sekolah. Dan anugerah yang terbesar itu adalah anugerah keselamatan. Keselamatan itu hal yang utama, hal yang paling penting dan terutama. Berbeda dengan yang di dunia ini, kesenangan, hiburan, pesta fora, itu di dunia ini. Ingat, kita diberi waktu hidup itu hanya 70 tahun, Alkitab menulis. Kalau kuat 80 tahun. Kalau sekarang kita sudah berumur misalnya 20, 15, berarti garek piro, sisa piro. Nah, kalau kita sering mengingat itu, kalau kita berumur 50 berarti tinggal 20. Kalau berumur 60 berarti tinggal 10. Itu kalau kuat loh. Loh sekarang ini loh banyak orang yang enggak kuat, sakit tetek bengek, sing kolesterol, sing darah tinggi, sing stroke. Enggak usah jauh-jauh, tante aja sering sambat loh saudaraku. Enggak seperti dulu, sing kakinya aduh, kadang-kadang sing lemas. Dalam nak iki. Pijetno iki, Pak pijeten Pak. Roh anake saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saya punya teman ketemu kemarin sekolah di Semaya Edit Batu tahun 91 lulus. Ternyata tahun 2024 itu tinggal di Sambirejo. Saudara yang dikasih Tuhan. 2004 tinggal di Sambirejo. Saya 97 di sini. Berarti gak eruh saudaraku, gara-gara ada di grup di Semaya itu. Kemudian, loh kamu tinggal di mana? Di Pare. Loh langsung tak goleki, Pare mana? Langsung ternyata majelis GKJW Sambirejo. Jadi ternyata dia pijet refleksi. Kemarin tante pijet, dan aku pijet gak bayar. Yang ben tak gawakno beras, tak gawakno gula. Doakan saudara yang dikasih Tuhan. Ya, temanku ini ditinggal istrinya ditinggal. Ya. Hanya hidup sendirian sama anaknya. Ya puji Tuhan. Dikasih tempat seperti Mbak Cokro itu loh. Jogoma, tempat ketimba Jogro itu ya mulai tahun 2004 sampai sekarang, tapi ditulis ini mau dijual. Ya kalau dijual paling Tuhan sudah sediakan. Soalnya langganan pijet banyak saudaraku, terkenal Pak Agus Sambirejo. Ya itu sudah tahu itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nah hidup itu kadang-kadang itu seperti itu, tapi luar biasa. Dia kuat, dia sabar, dia menguatkan, dia mendoakan orang. Mbak mijet itu dia pelayanan, mendoakan, memberi kekuatan. Walaupun beda organisasi enggak masalah, Tuhannya sama. Dia majelis, dia kadang-kadang ngurusi gereja di situ. Puji Tuhan. Saya senang, jadi nanti saya bisa ada ampir-ampiran. Kalau padahal aku ngomong, lah aku lewat bolak-balik nang kene lho. Tiba awakmu nang kene, wis seneng saudaraku ketemu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kali ini berbicara kepada kita tentang apakah arti hidupmu. Katakan firman tadi berkata hidup atau hidup kita itu sama saudara. Seringkali kita beranggapan bahwa kemiskinan, pergumulan dan lain sebagainya itu dianggap sebagai malapetaka. Kemudian banyak orang takut
miskin, takut susah. Itulah sebabnya manusia itu berusaha dan berusaha supaya nggak miskin, supaya hidupnya kaya, supaya enak. Tapi salah kedaden. Karena ingin kaya, kerja terus sampai lupa sama Tuhan. Tapi kami rindu jemaat di sini, walaupun ingin merubah hidup, tapi Tuhan yang akan merubah. Kalau kita sendiri yang ingin merubah hidup saudara nggak bisa. Tapi kalau sudah Tuhan merubah, itu nanti dengan otomatis akan dirubah sendiri, akan diperbaiki, diperbarui, mengalami peningkatan. Nah, memang manusia itu cenderung konsumenisme atau hedonisme atau egois, kesenangan, bahkan cenderung apatis. Yang ada di dalam benaknya adalah dapat memiliki, meraih, dan semua orang itu inginnya itu dapat banyak, dapat banyak. Intinya itu yang enak-enak. Kalau boleh manusia itu beranggapan gini, muda kaya raya, muda kaya raya, tua foya-foya, kemudian mati masuk surga. Itu keinginan manusia duniawi. Jadi muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Tapi yuk enak ceritane saudaraku, gak sesuai dengan Alkitab. Jadi firman Tuhan katakan hidup seperti uap. Yang dimaksud di sini jangan sampai kita menghilang seperti uap. Hidup yang menguap, hidup yang tidak menghasilkan buah, hidup yang tidak membawa dampak. Tapi dalam Galatia 6 ayat 22, biarlah hidup kita memiliki dampak, memiliki buah. Galatia 6 ayat 22. Gak ada ya? Oh, kelebihan berarti saya nulisnya. Galatia 5 mungkin. Ada? 5 4 apa itu? 5 Galatia 5. Kakian situ paling. Yang tentang buah-buah itu. Ya betul, berarti kelebihan 1 tadi. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Untuk mendapatkan hal tersebut diperlukan iman, diperlukan pengharapan. Dan yang paling utama itu adalah kasih, itu penting. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita dapat menghasilkan pemikiran yang baik, pemikiran yang indah dan yang cemerlang. Namun kalau tidak menyertakan Tuhan, kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan menguap. Artinya kita tidak membawa arti, kita tidak membawa dampak, kita tidak membawa perubahan. Oleh sebab itu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan dan jangan meninggalkan Tuhan. Minggu depan saya akan berbicara tentang keluarga yang meninggalkan Tuhan, keluarga Elimelek. Tinggal di Bethlehem, tinggal di rumah roti. Memang Bethlehem itu terjadi kelaparan. Kenapa terjadi kelaparan? Itu ada sebab akibat. Karena apa? Mulai zaman hakim-hakim, imam-imamnya sudah melupakan Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan izinkan Bethlehem mengalami kelaparan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menciptakan kita
Kita diciptakan bukan seperti robot. Kita ini diciptakan makhluk bebas. Kita punya kehendak, kita punya keinginan. Jangan sampai kehendak, keinginan hanya dikuasai oleh keinginan manusia duniawi. Biar keinginan kehendak kita dituntun oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa dituntun oleh Tuhan kalau kita tidak mendengar firman? Kalau kita tidak berdoa? Kan firman Tuhan berkata, iman itu akan muncul, iman itu akan timbul karena apa? Pendengaran. Pendengaran apa? Firman. Nah, puji Tuhan. Mari belajarlah mulai dari anak-anak. Orang tua mengingatkan, mengajarkan. Mari, sudah ibadah belum? Mari kita anak-anak diingatkan supaya terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Seringkali aduh sibuk, tapi sibuk duniawi, sibuk kesenangan, sibuk kegiatan yang mengarah kepada kebinasaan. Tapi hal-hal yang rohani seringkali dilupakan. Padahal yang penting dalam hidup itu bukan hidup ini. Yang penting dalam hidup itu setelah dari hidup ini. Kalau hidup ini saudara yang dikasih Tuhan, yang setelah dari hidup ini nanti kita ini ke sana atau ke sana. Nah, itu yang penting, yang ada hubungannya dengan kekekalan. Kita hidup dipimpin berjalan dengan Tuhan atau tidak, atau kita jalan sendiri, kemauan sendiri. Oleh sebab itu, jangan melupakan Tuhan dalam segala rencana. Jangan meninggalkan Tuhan. Memang kita senang. Kalau tanpa Tuhan itu rasanya gak ada. Pokoknya senang, gak mikir-mikir yang lain. Tapi kita manusia loh, diberi hikmat, diberi pikiran, diberi untuk menimbang-nimbang salah benar. Itulah hikmat yang dari Tuhan. Kalau kita tanpa kontrol Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kita akan berjalan menurut kemauan kita sendiri. Bersyukur yang masih ada orang tua, bersyukur yang masih ada papa mama, masih ada nasihat. Hai anak-anak, dengarkan nasihat orang tua, dengarkan ibumu. Saudara, saya Selasa akan mengunjungi orang tua yang sakit stroke di Malang. Ketemu konco-konco, aduh, dan saparanono bombong makmu si urip, kaya aku makku wis gak enek. Nah, saudaraku, ya betul ya. Kalau kita sudah ditinggal ibu yang melahirkan, ibu yang menolong, seringkali ada anak yang lupa sama ibunya, sama orang tuanya. Itulah sebabnya waktu saya pulang ini ya pinter mbak-mbakku. Digarap iki masih adik ini. Yang satu adik saya, yang satu mbak saya, sing ngrumat wong loro. Kebetulan ada rekreasi PKK. Aku rencananya mulai kan tanggal kemarin itu gak jadi. Ojo saiki, engko ae. Mulainya tanggal 24 aku ada rekreasi. Batinku aduh sakne wis gantian sing jogo. Bene lunga gak apa-apa, ngalahi. Batinku aduh rambutanku kok selak mat bosok ngono. Ge oleh-oleh karepe iku lho. Saudara, kemarin teman-teman dari Batu, dari Panti Asuhan Ebenezer alumni itu, kuwi seneng ambil rambutan, bawa oleh-oleh rambutan. Tapi tak sisai didik kok gemakku. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ini loh hidup. Ingat, manusia, apa yang kita banggakan dalam hidup? Harta, kita akan tinggalkan. Kekayaan, kita akan tinggalkan. Kekuatan, kesehatan, semakin hari semakin merosot. Fisik kita semakin lemah. Tapi jangan sampai manusia batinia, iman rohani kita jangan merosot. Tetap kuat, tetap semangat. Puji Tuhan. Sejemput kita berdiri. Ku berharap kepadamu, kaulah benteng perlindunganku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berharap kepadamu. Saya sebut, kita berdiri. Kaulah benteng perlindunganku. Ku berdoa. Ku berdoa kepadamu. Kau tanduk keselamatanmu. Ku berharap. Ku berharap kepadamu. Kaulah benteng perlindunganku. Ku berdoa kepada Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu. Di dalam Yesus ada harapan perlindunganku. Ku berdoa Kau tanduk keselamatan. Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepada Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenang. Ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepada. Kita sembah Tuhan. Engkaulah Tuhan pengharapan. Mungkin bagi dunia tidak ada harapan, bagi Tuhan ada masa depan. Tuhan akan mengubahkan. Biar kami memiliki pandangan hidup itu anugerah. Kita mempergunakan anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih. Ku berharap Kaulah benteng perlindunganku. Kaulah benteng perlindunganku. Ku berdoa kepadamu. Ku berdoa kepada Kau tanduk keselamatan.
untuk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan. Kami mengundang Bapak Widodo maju ke depan berdoa. Kaulah benteng dan perisaiku, hatiku rindu menyenangkanku. Ku sembah sujud ke Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanku. Ku sembah sujud ku sembah sujud kepada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hamba-Mu sudah berbicara, menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu tinggal di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu, kami melangkah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendapat saudara kami semua Tuhan. Mungkin ada yang tidak dapat hadir dalam minggu-minggu ini, Tuhan lawat dan Tuhan sertai senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah ini menjadi suatu kerinduan bagi kami semua untuk beribadah, bertemu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Engkau kirimkan di tempat ini Tuhan jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, rumah Tuhan ini semakin lama, semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sebentar kami berikan korban persembahan. Berkati tangan-tangan yang akan berikan persembahan, biarlah Engkau yang akan membalas dari tempat yang maha tinggi. Berkati hamba-hamba-Mu setiap pelayanan di tempat ini. Kami yakin percaya Tuhan menyediakan berkat bagi semua hamba-Mu yang melayani Engkau. Biarlah kami semakin hari semakin setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan sambil menunggu kita angkat satu pujian berkat anak cucu. Tuhan malu
waktu dan tempat saya kembalikan Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tiap korban persembahan yang sudah dipersembahkan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Pengumuman untuk ibu-ibu yang merasa wanita, ibu-ibu itu wanita ya. Besok Senin jam 5 sore hukumnya wajib hadir 4:30 sudah siap ya. Nanti acaranya mulai jam 5 kita siap-siap. Kemarin saya tolong nanti Pak Nardi ibunya suruh hadir kan ya. Nanti tamunya sekitar 100 wanita, bisa 80 kurang lebih 97 kurang lebih ya. Kalau sama yang nganter bapak-bapak gembala 100. Makanya kemarin tante ngomong nanti mejanya di depan. Jadi kalau boleh nanti kan bapak-bapak gembala itu logo ning ngarep. Semuanya nanti di belakang, meja di belakang. Jadi ngatur di belakang, nanti estafet diantar ke sini. Soalnya nanti itu dibuka penuh. Jadi nanti mungkin ada yang di luar kalau nggak cukup. Ya, jadi nanti ngatur konsumsinya di belakang. Ya. Kemudian untuk nanti remaja pemuda, jangan lupa ada remaja pemuda, jangan telat. Kami sudah WA sama pengurus jam 6 tet dimulai. Ya, mulai nanti jam 6 tet dimulai. Yang telat ditinggal. Ya, nanti malu sendiri, kliwis teko keri. Ya, jadi nanti kalau kita nggak biasa seperti itu, molor enten-entenan. Jam 6 tet seperti ibadah ini, saya nggak pernah molor. Sebelum jam 7 sudah mulai penyembahan di sini. Kemudian kegiatan doa seperti biasa jam 4 dan ibadah doa malam Selasa, Rabu, Jumat, Kamis ada wanita di tempat ini. Kemudian nanti ada latihan wanita. Nanti Pesa yang akan keyboard, nanti Pesa akan hadir. Oh yang khusus kur ibu-ibu habis ini latihan. Kemudian nanti sore jam 7 setelah remaja WL Singer Musik akan latihan. Ya jangan telat. Ya. Terus kalau mungkin ada bapak ibu, nah kemarin saya sarapan sama kerawu ya dari Bu Purap-Purap. Nah kalau mungkin ada yang mau pesan, ini promosi saya Bu ya, enak asalnya murah masalahnya. Kalau mungkin dulu kan kita jualan juga ya makanan, ya nanti kalau pesan WA saja ke Bu Priskila. Sekarang jualan urap-urap, apalagi macam-macam makanan, nasi campur, sembuh karo aku. Ya, kalau mungkin ada yang pesan silakan. Kalau minggu loh, maksudnya itu Sabtunya pesan, biar minggu nanti diantar di sini sama bapaknya. Ya, puji Tuhan, kami berdua nanti bapaknya bisa ibadah di tempat ini. Nah, makanya dipeseni sing banyak, pecele. Nah, urap-urape. Ada lagi tambahan? Mari kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebelum kami doa berkat, setiap Sabtu ada latihan musik. Untuk Sabtu dimulai jam 4:30 ya. Dimulai jam 5, enggak apa, jam 5. Jadi semua boleh hadir
nanti akan saya bagi kelompok. Kemarin hanya 2 yang hadir. Padahal saya siap setiap Sabtu saya menunggu di sini. Jadi nanti setiap Sabtu nanti akan saya bikin grup ya, nanti supaya nanti bisa ada generasi yang main musik. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami Engkau bawa di rumah Tuhan untuk beribadah. Karena Tuhan yang layak menerima ibadah. Pujian, penyembahan, persembahan kami persembahkan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan yang sudah memberkati kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati setiap korban persembahan yang sudah diberikan. Berkat keluarga, berkat pekerjaan, berkat anak cucu, kesehatan, kekuatan. Berikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Yang lemah diberi kekuatan, yang sakit disembuhkan, dijamah oleh Tuhan, yang mengandung diberi sehat sampai pada lahirnya. Janin yang dikandung ibunya diberi sehat, apa yang diperlukan dicukupkan Tuhan. Berdoa untuk orang tua dari Bu Nani yang di Krian, beberapa hari yang lalu sakit, masuk rumah sakit. Kami percaya Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan, sehatkan. Kalau Mbak Nani seringkali harus ke Krian untuk mengunjungi orang tuanya, kiranya Tuhan tolong. Demikian juga hambamu hari Selasa pergi ke Malang, akan mengunjungi orang tua kami, mengunjungi ibu kami yang sakit. Kiranya Tuhan jamah, sembuhkan, sehatkan. Kami berdoa umatmu yang lanjut usia di sini diberi kekuatan, diberi damai sejahtera dan sukacita. Umatmu yang bekerja di luar kota, di luar pulau, sebagai sopir, bekerja di pabrik, tani, ternak, koperasi, warung, LPG, usaha petis, jualan, koperasi, pekerjaan apapun yang menjadi mata pencarian umatmu, baik di toko, di apotik. Tuhan berkati apa yang menjadi pekerjaan, kerinduan umat-umatmu di tempat ini dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah wanita besok, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Kami berdoa buat ibu-ibu, buat tim PAW yang sudah ambil bagian pelayanan, Tuhan memberkati. Kami akan pulang Tuhan. Terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.